Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada pandemen YouTube dimanapun Anda berada. Nah ini, Indonesia atau Nusantara ini sebetulnya sangat kaya dengan kerajaan sejarah atau peninggalan sejarah, ya Mas. Terutama kerajaan yang paling tua, yaitu terletak di Jawa, di Kalimantan Timur. Nah itu setelah itu kan bukan di Jawa. Setelah itu baru di Jawa. Kerajaan yang paling tua atau kerajaan yang pertama di Nusantara ini yang ada hanya di Kalimantan Timur. Letaknya di daerah Kauman atau di tepi Sungai Mahakam. Nah di situ ada kerajaan yang sangat besar dulunya sebelum runtuh pada tahun 1600-an. Nah, dan belum kemudian berganti nama kan itu. Dan kerajaan tersebut yang ada di Kalimantan Timur ini adalah Kerajaan Kutai. Belum ada Kertanegaranya. Belum Kutai Kertanegara, masih Kutai. Cuma Kutai saja. Betul. Dan Kerajaan Kutai ini dipimpin mulai dari pertama, dari awal kepemimpinan, yaitu sampai 27 seorang raja. 27 raja bergantinya. Kekuatan ini. Ya, 27 raja. Mulai dari yang pertama yaitu dari Prabu Kudungga. Kudungga ini sebetulnya orang pribumi, Mas. Asli orang pribumi, orang Kalimantan. Orang Kalimantan. Dan waktu itu di Kalimantan ini kehidupannya sudah berkelompok, Mas. Berkelompok-kelompok. Ini kelompok ini yaitu. Makanya sampai sekarang masih ada kelompok dari Kutai, dari Tunjung atau Kenya dan lain sebagainya. Ini berkelompok-kelompok dan berkelompok. Dan di saat itu belum ada yang namanya agama. Belum ada masuk agama. Karena pertama yang masuk di Kalimantan itu adalah orang India. Baru ada agama Hindu. Nah itu, Mas. Sebelum orang yang masuk, belum ada orang. Orang udah banyak orang. Tapi belum mengenal agama. Masih agama kepercayaan. Kan gitu. Nah, masih agama kepercayaan. Jadi di Kalimantan Timur ini sebetulnya kalau dulunya ini juga termasuk kerajaan yang sangat terpandang dan disegani di luar daerah, di luar Indonesia gitu ya Mas. Khususnya di Asia gitu. Karena di zaman itu kerajaan Kutai ini sudah punya maritim, sudah punya kapal, gitu. Sudah punya pasukan besar, gitu. Nah, dan raja tersebut yang bernama yaitu Prabu Kudungga. Nah, Prabu Kudungga dan kerajaan Kutai yang terletak tepatnya kalau sekarang Tenggarong. Nah, sekarang Tenggarong di tepi Sungai Mahakam. Dan Sungai Mahakam ini panjangnya aja sudah 1000 meter. Jadi lebarnya 1 kilo lebih. Nah, mungkin lebih. Mungkin yang dipakai di kasih jembatan itu yang agak nyempit. Nah, mungkin seperti itu. Yang mungkinnya terjadi mungkin ya kita beberapa tahun yang lalu juga menyaksikan yaitu kejadian atau tragedi runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Itu di depan atau dekat dari kantor atau museum Kutai Kartanegara. Nah itu kalau tidak salah waktu itu 2011. Nah, dalam. Karena Sungai Mahakam ini sebagai lalu lintas yaitu mulai dari tongkang pemuat batu bara yang kayu lewat situ Mas.
nanti ujungnya ke muara laut. Nah, ke muara laut. Bisa nanti arahnya bisa ke Banjarmasin, bisa ke Tarakan, dan bisa ke Balikpapan, nah itu. Tetapi tetap arahnya tetap ke muara laut, nah itu. Dan kita ketahui bahwa Kutai ini sampai sekarang ini masih menyimpan benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Kutai tersebut. Nah, dan raja-raja tersebut dimakamkan di dekat museum-museum itu semuanya. Nah, betul, Mas. Bahkan yang sampai terkenal, Raja Kutai yang paling terkenal ini adalah Prabu Mulawarman. Ini yang paling terkenal dan di masa keemasan kerajaan Kutai. Nah ini. Dan kerajaan Kutai ini mungkin Mas ya, mungkin. Dan yang pertama berdiri di bumi Nusantara ini sebelum kerajaan Sriwijaya, kerajaan Sailendra dan sebagainya, bahkan Majapahit dan Singosari. Nah, ini masih kalau ibaratnya kalau Singosari dan Majapahit itu baru kemarin, begitu aja. Baru kemarin tahun 1200-an. Nah, itu berdirinya. Sedangkan Kutai ini abad keempat atau tahun 400 Masehi berdirinya. Zaman-zaman itu kasih Timur Tengah, kasih zaman tengah. Kalau di tahun 400 Masehi itu, kalau di zaman itu di daerah Timur Tengah atau Arab Saudi masih zaman kenabian. Nah, kalau di tahun itu tahun 400 Masehi, dan di zaman itu mungkin saudara-saudara kita yang ada di Kutai masih primitif. Nah, masih primitif. Kemudian dimasukilah atau kedatangan orang-orang dari India dan mengajarkan agama-agamanya, yaitu yang masuk adalah agama Hindu. Nah, agama Hindu. Karena yang masuk orang India. Nah, orang India. Dan mereka bisa hidup berbaur dengan masyarakat Kutai, masyarakat setempat waktu itu. Sebetulnya begini, Mas. Orang Kutai ini sebenarnya bagus-bagus semua, baik-baik semua. Bukan karena saya ini pernah tinggal di sana, ya, bukan karena saya pernah tinggal di sana. Ini karena memang seperti itu. Sebetulnya mereka juga bagus-bagus semua, baik-baik semua, begitu. Baik-baik semua. Semua ada di sana. Suku, Mas. Suku apapun sampai sekarang. Kalau di Kutai ini kan sukunya suku Kutai. Ya, suku Kutai ya. Sukunya Kutai. Kalau ditanyakan sukumu apa? Kutai. Kayak gitu itu, suku Kutai. Berarti dia masih mempercayai bahwa dia adalah masih atau penganut dari kerajaan Kutai tersebut. Nah ini. Dan di situ juga ada beberapa orang Dayak ini berkelompok-kelompok. Nah, berkelompok-kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan lain sebagainya. Dan juga di situ bukan cuma orang Jawa aja, bahkan orang Bugis, orang Maluku, semua ada di sana. Bahkan orang Flores pun juga ada di daerah Kalimantan Timur, misalnya di Samarinda. Yang pernah saya ketahui di sana ada orang Sulawesi itu juga banyak, ya, orang Bugis, orang Tator atau saudara-saudara kita yang dari tanah Toraja yang mendiami atau sekarang tinggal di kota Samarinda. Nah ini. Dan untuk dulu semuanya mungkin kita perlu belajar sejarah. Mungkin masih ada sejarah ini khususnya Kutai. Ini yang saya maksud bukan Kutai Kartanegara, tapi Kutai yang sebelum Kutai Kartanegara, yang periode pertama. Kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai, kerajaan yang tertua, yang menurunkan 27 raja. Nah, 27 raja, bahkan termasuk Prabu Mulawarman. Nah, termasuk Prabu Mulawarman. Dan kalau yang Kutai Kartanegara ini nanti baru ada lagi yang namanya Parikesit. Nah, itu aja. Ada.
Ada mas. Nanti ada yang kalau Kutai Kertanegara ada rajanya yang bernama Prabu Parikesit, raja yang terakhir. Nah itu yang wafat di tahun 1900-an. Nah, itu baru bahkan dipercayai sampai sekarang bahwa kamar tidurnya raja ya, sampai sekarang ini masih keramat. Nah, masih keramat. Tasik wonten. Bahkan juga dipercaya sampai sekarang ada di daerah Samarinda yang namanya buaya kuning. Yang namanya buaya kuning. Dan itu juga masih ada di lingkungan museum juga. Di lingkungan museum juga. Dan semua kelambu museum kerajaan tersebut berwarna kuning semua. Berwarna kuning semua. Dan semua benda pusaka semua ada di sana. Masih lengkap. Bahkan ditambah lagi 2 ekor buaya besar yang pernah memakan manusia, yaitu di Sengata waktu itu, bahkan dijadikan museum dan ditempatkan di Kutai Kertanegara sampai saat ini. Nah, dan untuk dulu semuanya, Kutai ini adalah kerajaan yang pertama yang kita ketahui sebelum kerajaan-kerajaan di Jawa berdiri. Nah, itu kerajaan berdiri. Karena berdirinya kerajaan di Jawa ini juga masih ada hubungannya dari sana. Kan begini. Betul. Kan begini mas. Kalau tidak punya wahyu keprabon seorang itu, tidak mungkin menjadi raja. Tidak mungkin bisa mendirikan kerajaan. Kan begitu. Betul. Tidak mungkin bisa jadi pemimpin. Karena wahyu keprabon ini kan memilih mas. Memilih. Nah. Sekarang saya ambil contohnya. Sebelum kerajaan Kediri atau kerajaan Gelang-Gelang ini diruntuhkan oleh Raden Wijaya. Wahyu Keprabon sudah meninggalkan Gelang-Gelang dan berpindah ke Majapahit. Berpindah ke Majapahit. Jadi Daru, kita menyebutkan Daru. Kalau orang dulu namanya Wahyu Keprabon, gitu. Kalau kita menamakan Daru, cahaya yang berwarna kebiru-biruan dan bisa bahan kuning keemasan, melayang berpindah dari Gelang-Gelang Kediri berpindah ke menuju Majapahit. Artinya kekuasaan kerajaan tadi berpindah ke Majapahit, tidak lagi berada di Daha, kan begitu. Nah, itu nyata. Itu nyata mas, itu nyata. Bahkan sampai sekarang pun kita percayai, bukan cuma pemimpin-pemimpin yang atau presiden atau apapun, bahkan gubernur, bupati, dan lurah, pemilihan lurah ini pun menunggu itu mas, wahyu itu, wajah yang namanya Wahyu Keprabon. Tapi kalau orang desa, orang awam ini menyebutnya Daru, gitu. Daru. Nah, ini. Ya itu memang ada. Memang ada. Ini bisa seakan datang dan turun di rumahnya seseorang yang akan menjadi pemimpin tersebut. Sebenarnya kalau kita di desa ya kepala desa saja. Nah, itu. Dan juga kalau raja, apalagi raja kan begitu. Kalau raja pasti punya titisan, terutama titisan para raja. Makanya dari Kutai tadi bisa runtuh pada tahun 1600. Nah itu 1600 karena mungkin ya itu terjadi mas. Masih ada perebutan kekuasaan. Nah, perebutan kekuasaan. Itu yang terjadi waktu itu. Bahkan sampai Sriwijaya, sampai Sailendra, Majapahit, Singosari, dan seterusnya, hancurnya kerajaan tersebut karena rebutan kekuasaan. Nah itu, mungkin kalau di negeri kita mungkin pemimpin-pemimpin kita yang amanah tidak seperti itu, gitu kan. Nah, mungkin untuk dulu semuanya ini hanya singkat atau hanya beberapa cuplikan saja untuk kerajaan Kutai. Dan nanti mungkin besok atau lusa kita sambung lanjutannya terus setelahnya atau keturunannya
dari Prabu Kudungga tersebut. Nah, nanti kita sambung lagi. Dan kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.